Satu, itu adalah badan mempersiapkan energi. Yang saya menegangkan badan, energi mudah masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, dengan menegangkan badan, otomatis itu akan bisa mengolah rasanya dia. Paling tidak, kelenganis yang sudah main. Tapi contoh coba ibu dari sana tengah lima nih. Tengah ke lima nih, habis itu malu. Tengah sapu tengah satu tangan. Tekankan, alirkan kekuatannya ke situ. Karena lepas. Pada tangan tengah lima, apakah ke badan penuh? Pasti kelima ini lagi. Nah, pada saat orang beribadah disuruh bagaimana pikirannya ada di dalam badannya. Entah di badannya, entah di otaknya, entah di jantungnya, entah di wajahnya. Ini malah ada di badannya dulu. Dengan sering-sering pikiran Anda ada di dalam badan, itulah yang akan membuat badan Anda semakin bagus konsentrasinya, semakin bagus kadar energinya itu. Nah, kalau energi semakin melimpah dalam tubuh Anda, tidak ada lagi kata tua di situ. Walaupun dia tua, pasti bagus energinya, pasti bagus gerakannya, aktivitasnya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa didapatkan apabila Anda melakukan gerakan yang lebih benar. Nah, mohon maaf sekali, tadi masih banyak sekali gerakannya belum terlalu pas ya. Jadi hanya sekedar bergerak, walaupun bermain segar, tapi kita kejar yang lebih maksimal lagi. Nah, itu barangkali permulaannya. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara kami bisa dilihat ya dari jauh ya. Jadi perhatikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kami ya, secara garis besar gambarannya saya akan berikan di sini untuk melakukan oriba di sini. Yang pertama adalah sikap. Selalu sikap. Ampunan gawa-gawa gini. Nah, kita mengenal tempat sudah. Sikap kemudian. Sikap kita bagaimana sih? Nah, sudah disepakati di sana dalam naskah dalam oriba. Dan bagaimana orang itu berdiri bertegak lurus ya. Tegak lurus. Tulang belakang ini jeg-jeg. Jadi bukan tidak ada maknanya. Nah, dalam keadaan jeg-jeg tersebut bagaimana tulang belakang itu diatur. Ruas-ruasnya itu. Ruas-ruasnya ini banyak mengandung energi, banyak mengandung listrik di sana itu. Makanya Himaluan nanti saya yang sama belajar cakra, belajar bang kundalini. Ya tulang belakang ini mainannya. Cuma ipidan tengah orang ada. Oh, cakra upaya ini. Oh, kundalini belajar. Kita tidak seperti itu lagi. Ini barang yang sangat ilmiah. Jadi tulang belakang banyak ruasnya di sana, banyak potensi untuk menghasilkan listrik dalam tubuh yang sangat besar. Listrik yang besar dalam tubuh kita potensi menghasilkan energi yang besar. Nah, sehingga harus tegak lurus. Kemudian tumit rapat. Nah, tumit rapat tersebut ya kembali sudah rapat ya ditahan, dikunci. Jangan lagi kembang-kembang aja. Nah, kemudian tangan menempel di paha sehingga ada kesan tegap di situ. Pandangan lurus ke depan, kemudian kenali diri sendiri dengan cara membayangkan wajah sendiri. Kita sudah sering belajar wajah sendiri. Minimal Anda merasa tebal wajah, Anda mengenali dari hidung seperti yang sudah sering-sering kita latih. Itu gunakan pada saat berolahraga. Kencang pada saat berolahraga, oh ternyata wajah ini penting nih. Manipuan yang ide dari sarang sami pada saat berolahraga, ngidang membayangkan wajah pendidih, ngidang membayangkan langit biru, itu yang paling top nanti. Itulah yang acuan kita. Saya yakin masih banyak yang belum bisa, tapi jangan pernah putus asa. Nah, cari yang lebih bagus itu ternyata kini dasar oriba. Yang benar tepuk marah kapah di gelem. Nah, sekarang jangan pernah malas belajar. Yang hanya berbagi saja. Nah, kemudian setelah kita mengenal wajah kita sendiri, diri kita sendiri dengan cara membayangkan wajah sendiri, kalau diperhatikan saya dulu, baru kita mencintai diri. Nah, sesi mencintai diri kemarin ada yang bertanya, Pak gimana dilihat dulu? Memang dilihat dulu badan. Mencintai diri. Kadang banyak seperti itu ngawak ya. Dilihat dulu badan. Amati dengan seksama. Baru nanti dimanapun yang diraba di situ dilihat. Nah, jadi tidak si ngawak-ngawak ya istilahnya. Kemudian langsung pamit itu dilihat. Kemudian diraba secara umum saja, kemudian diterawang. Kalau bisa Anda menerawang, makanya pentingnya belajar anatomi tubuh Anda sendiri. Kemudian nanti dengan belajar anatomi, mengenal tubuh kita dalam, pasti mudah menyayangi. Oh ternyata ada ngelah paru-paru ngelah jantung. Nah, perhatikan di depan, ngelah paru-paru ngelah jantung, ngelah mengedepan ini mengkai di tengah. Sudah pernah saya sampaikan 6 juta proses yang baru diketahui dalam tubuh kita dalam 1 detiknya itu.
Pernahkah kita terpikir sampai sejauh itu kan gitu? Gini ban di tengah megaya nanti. Panggil lagi ngidang kamu mai melalui. Nah, seperti wajah, perhatikan. Kemudian turun. Nah, sekarang badan ditegangkan. Secara garis besar sekarang dilihat, ambil ancang-ancang dulu. Kemudian baru badan ditegangkan. Artinya mengatur ketegangan dari ujung kaki sampai kepala. Dari telapak kaki maksudnya, ngentengang telapak batis pelajain masih, ngentengang lulur pelajain masih, betis bagaimana, paha bagaimana. Nah kemudian saya mungkin lihat sedikit, tumitnya sudah rapat, betisnya bagaimana, kemudian yang namanya apa namanya tulang cikal ya, tempurung lutut, nah itu dibawa naik, kemudian pahanya, kemudian perut, garis besar saya dulu, perut, nah lubang dubur. Semua Anda tegangkan. Dengan menegangkan, Anda pikiran Anda minimal ada di badan Anda sendiri. Nah, kemudian dada dibusungkan. Ini jangan main-main di sini. Tangan ke belakang, kepala tegak sedikit menengadah. Nah, kepala tegak di sini ya dikunci juga kepalanya. Jangan juga dibiarkan lemes. Ditahan, otot-ototnya ditahan. Nah, kemudian oke lah, sudah ketegangan. Nanti kita akan peragakan bersama nanti. Baru kemudian kita membayangkan lagi orang semesta. Ya, anggap kita sudah berdoa. Nanti berdoa kita lewati saja. Tentangkan tangannya Pak Metro. Nah, kemudian cek lagi ketegangannya di bagian mana sih yang belum. Ingat, kita hanya butuh waktu 3-7 menit saja menegangkan badan, luar biasa nanti hasilnya ini. Baru kemudian diputar ya. Nah, perhatikan saya dulu. Dilihat saya dulu ya. Dulu tidak ada yang pernah menyangka kalau Pak Metro ini dulu pernah penyakit jantung juga. Kalau orang ini nak seger belegeran, konen karuan masih. Dulu sakit juga beliau. Ada penyakit jantung. Kenapa sekarang jadi bugar begini? Karena teknik latihannya berbeda. Nah, bayangkan kalau semua punya niat berlatih yang lebih baik. Penyakit apapun jangan berpikir lagi sudah. Makanya melang digerakkan, melang.